Selamat pagi kawan-kawan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di kelas pengantar ilmu komunikasi bersama saya Juan Tutero. Baik kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi merujuk pada berbagai faktor, baik faktor gangguan ataupun faktor rintangan yang menghambat atau menghalangi proses komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, jika merujuk pada pengertian tadi, maka ada dua kata yang perlu kawan-kawan kita garis bawahi. Yang pertama adalah gangguan dan yang kedua adalah rintangan. Menurut Shannon dan Weaver, pada tahun 1949 menyatakan bahwa gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Nah, elemen komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah unsur-unsur komunikasi. Jika kita flashback kembali di pertemuan awal, kita sudah bahas tentang unsur-unsur komunikasi. Menurut Weaver dan Shannon ada 6. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, kemudian media, lalu kemudian penerima atau komunikan, lalu kemudian efek, dan yang terakhir adalah timbal balik. Nah, yang berikutnya adalah rintangan. Rintangan komunikasi adalah adanya hambatan komunikasi yang membuat proses komunikasi yang dibangun itu berlangsung tidak dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator atau komunikan. Lantas, apa sebetulnya hambatan-hambatan komunikasi itu? Apa saja sebetulnya faktor-faktor, apa saja bentuk-bentuk daripada hambatan komunikasi itu? Yang pertama, kawan-kawan, adalah hambatan sosiologis. Hambatan komunikasi dalam konteks sosiologis dapat melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, pemahaman budaya, dan dinamika kelompok. Pada konteks ini, kita bisa jumpai di lingkungan keseharian kita jika ada tetangga kita ataupun kawan-kawan kita di pergaulan kita yang dari daerah yang berbeda dengan kita. Tentu dengan latar belakang yang berbeda, cara ngomong yang berbeda, dialek yang berbeda, itu membuat kita tidak begitu efektif atau leluasa ngalir dalam proses komunikasi yang kita bangun. Dan berikutnya adalah hambatan antropologi. Hambatan antropologi ini terjadi karena ada perbedaan postur, warna kulit, kebudayaan, gaya hidup, norma, kebiasaan, dan bahasa. Nah, pada antropologi ini sebetulnya lebih menekankan pada bagaimana bentuk fisik kita. Bahwasanya gangguan komunikasi itu bisa saja terjadi dalam proses komunikasi kita akibat daripada lawan daripada bicara kita itu ada yang kemudian memiliki salah satu di antara bagian-bagian daripada hambatan antropologi ini. Yang berikutnya adalah hambatan hambatan psikologis. Nah, kondisi psikologis yang dialami oleh komunikan menjadi hambatan dalam berkomunikasi, misalnya dalam situasi dia yang sedang sedih, bingung, gembira, ataupun sebagainya. Situasi diri ini tentu mempengaruhi komunikan dalam menerima pesan itu dengan baik. Yang berikutnya adalah hambatan semantiks. Hambatan semantiks ini lebih menekankan pada hambatan bahasa. Bahwasanya hambatan bahasa ini lebih menekankan pada komunikator. Kenapa? Karena dialah yang kemudian menyampaikan informasi itu. Jadi jika bahasa atau kata-kata yang disampaikan oleh komunikator itu tidak dengan baik atau tidak jelas, tentu menghadirkan persepsi yang berbeda daripada komunikan. Yang berikutnya adalah hambatan mekanis. Hambatan mekanis adalah hambatan yang sering terjadi dalam proses komunikasi yang kita temui di media yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Jadi komunikasi yang kita bangun, kita menggunakan media, tentu hambatan mekanis itu sering kita jumpai. Contoh misalnya gini kawan-kawan, ketika kita melakukan proses pembelajaran secara daring, lalu kemudian tiba-tiba ada gangguan jaringan, tentu proses pembelajaran kita itu tidak efektif. Bisa jadi karena ada suara kita yang kemudian tidak jelas maupun gambar kita yang tidak jernih. Nah, yang berikutnya adalah hambatan motivasi. Nah, hambatan ekologis, hambatan ekologis atau hambatan lingkungan. Hambatan ekologis adalah hambatan komunikasi yang terjadi jika ada gangguan daripada lingkungan.
dalam proses komunikasi kita bangun. Misalnya gini, ketika kita dalam proses pembelajaran tapi kelas kita di samping daripada jalan raya atau jalan tol, tentu kondisi belajar kita tidak kondusif karena bisingnya suara kendaraan. Yang berikutnya adalah hambatan motivasi. Nah, hambatan motivasi ini yang sering mengganggu kita. Misalnya ketika masa SMA, biasanya kita menyukai mata pelajaran itu karena kita suka atau senang sama gurunya. Itu adalah hambatan motivasi yang sering kita jumpai. Yang berikutnya adalah hambatan prasangka. Nah, hambatan prasangka ini biasanya sikap seperti penilaian kita terhadap seseorang. Tentu karena penilaian kita jelek, maka pesan yang disampaikan orang itu walaupun dia baik, tapi karena sudah ada prasangka, kita tidak bisa menerima dengan baik. Jadi itu adalah beberapa hal soal hambatan-hambatan komunikasi. Poinnya adalah hambatan komunikasi itu bisa saja hadir mempengaruhi semua elemen ataupun salah satu daripada elemen itu. Tentu hal itu menyebabkan komunikasi yang tidak efektif. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita belajar hari ini teman-teman bisa menjadikannya sebagai bahan dalam proses perkuliahan kita ke depannya. Demikian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.